Assalamualaikum, jumpa lagi di kelas daring Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Mari Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Pada pembelajaran teks eksplanasi ini, ada 5 komponen yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi, konstruksi informasi teks eksplanasi, analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir adalah produksi teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, teks eksplanasi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Pertama, ciri dari teks eksplanasi adalah memuat informasi sesungguhnya atau berupa fakta. Kemudian, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena, memuat informasi bersifat keilmuan, dan yang terakhir tentunya, strukturnya itu terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Ada 2 hal yang harus kalian pelajari di sini. Yang pertama itu tentang fakta dan juga tentang gagasan pokok. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, biasanya fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Paragraf teks eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Masih ingat apa itu gagasan utama? Ya, betul sekali. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Dan biasanya gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Ingat-ingat ya, pelajaran waktu kalian kelas 10. Gagasan utama itu tidak sama dengan kalimat utama. Karena kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok bahasan dalam paragraf yang menjabarkan gagasan utama. Kita masuk ke pelajaran yang ketiga, tentang konstruksi informasi dalam eksplanasi. Di sini Ibu akan jelaskan mengenai bagian-bagian teks eksplanasi, kemudian bagaimana cara menyusun ulang teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum dan biasanya itu ada di paragraf atas atau di paragraf awal. Nah, kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Nah, biasanya deretan penjelas ini terdiri dari lebih dari 1 paragraf atau ada beberapa paragraf. Nah, kemudian biasanya beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Nah, sekarang kita akan mengabstraksi atau menyusun ulang. Nah, abstraksi itu apa? Abstraksi itu merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Nah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan cermat dan teliti. Kemudian mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. Artinya, kalian harus catat gagasan-gagasan pokok dari setiap paragraf yang ada pada teks eksplanasi. Kemudian setelah itu baru kalian susun dan kembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa kalian sendiri tentunya.
Kita masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan. Yang pertama kita bahas mengenai struktur teks eksplanasi terlebih dahulu. Yang pertama, teks eksplanasi itu disusun oleh pernyataan umum. Kemudian yang kedua, penjelasan proses atau deretan penjelas. Dan yang ketiga, penutup atau interpretasi. Ibu jelaskan satu persatu. Pernyataan umum itu berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Kemudian, penjelasan proses atau deretan penjelas. Berisi tentang penjelasan proses mengapa bisa terjadi atau terciptanya sesuatu atau fenomena tersebut. Contohnya misalnya tentang tsunami, maka akan berisi penjelasan proses mengapa tsunami bisa terjadi atau tercipta. Dan deretan penjelas ini biasanya terdiri lebih dari satu paragraf. Kemudian penutup atau interpretasi. Sebenarnya dalam struktur teks eksplanasi, interpretasi atau penutup ini sifatnya opsional, artinya bukan keharusan. Boleh ada, boleh tidak. Nah, teks ini merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, opsionalnya atau pilihannya itu dapat berupa tanggapan maupun penulis bisa mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Sekarang kita bahas mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi banyak menggunakan konjungsi antar kalimat. Kemudian ada pemakaian kalimat pasif, banyak memakai kata kerja material dan kata kerja rasional. Kemudian menggunakan istilah ilmiah, dan yang terakhir menggunakan keterangan waktu. Terakhir, kita akan mempelajari produksi teks eksplanasi. Artinya bagaimana cara membuat teks eksplanasi. Di sini kita akan belajar mengenai pola pengembangan dalam teks eksplanasi, langkah-langkah penulisan teks eksplanasi, dan penyuntingan teks eksplanasi. Kita bahas mengenai pola pengembangan teks eksplanasi terlebih dahulu. Ada dua pola yang digunakan dalam pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama itu adalah pola pengembangan sebab akibat. Yang kedua itu adalah pola pengembangan proses. Ibu jelaskan apa itu pola pengembangan sebab akibat. Nah, pola pengembangan sebab akibat ini adalah ketika kalian menyusun sebuah teks eksplanasi, kalian bisa menuliskan sebabnya terlebih dahulu sebagai gagasan umum. Kemudian akibatnya itu sebagai rincian pengembangan. Nah, tetapi itu tidak berlaku mutlak. Kalian juga bisa membaliknya. Artinya, bisa akibatnya dulu kalian jadikan sebagai gagasan umum, kemudian baru kalian kemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Nah, kemudian Ibu jelaskan juga pola pengembangan proses. Nah, dalam pola pengembangan proses ini, urutan dari tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Jadi intinya, jika kalian menulis teks eksplanasi menggunakan pola pengembangan proses ini, kalian tuliskan urutan-urutannya atau tindakan-tindakan sehingga menghasilkan peristiwa tersebut. Bagaimana? Sampai di sini cukup jelas? Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Yang pertama, tentu kalian harus tentukan topik atau temanya terlebih dahulu. Apa yang ingin kalian tulis dalam teks eksplanasi? Temanya apa? Apakah fenomena alam, fenomena sosial? Nah, kemudian setelah kalian menentukan topik atau tema, baru kalian tentukan tujuan penulisan.
Setelah itu, kalian kumpulkan data dari berbagai sumber. Setelah semuanya kalian kerjakan atau kalian lakukan, nah baru kalian menyusun kerangkanya. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan eksplanasi. Dan yang terakhir, langkah-langkah menyunting teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi akan menjadi sebuah teks eksplanasi yang sempurna apabila telah melalui proses penyuntingan. Nah, bagaimana caranya atau langkah menyunting teks eksplanasi? Yang pertama adalah kalian baca kalimat demi kalimat secara teliti. Digunakan untuk menentukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. Artinya, kalian baca satu-satu apakah ada kalimat yang salah tulis, atau mungkin ada kalimat kata serapan yang belum kalian ubah ke bahasa Indonesia. Nah, itu harus kalian teliti kalimat demi kalimat. Kalian cari kesalahannya apa. Nah, setelah itu kalian benarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks tersebut. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menentukan kesalahan. Dan yang terakhir, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Nah, dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu, atau menempatkan paragraf pada urutan tepat, atau menambahkan paragraf runtut. Nah, demikianlah penjelasan mengenai teks eksplanasi. Semoga kalian paham ya mengenai teks eksplanasi tersebut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.